Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Wahyu dalam acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Kami doakan semoga sahabat Wahyu semua dalam kondisi sehat dan mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tema untuk Bincang Bersama Sahabat Wahyu sesi kali ini kita akan mengambil judul Harga Sembako Meroket, Penguasa Asik Urus Pesta Demokrasi. Nah, namun sebelumnya saya akan menyapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Wahyu. Gimana juga kabarnya? Alhamdulillah baik. Tapi ternyata hari ini saya beli beras, harganya memang melambung tinggi, Bang Rocky. Yang biasanya itu hanya 80.000, sekarang jadi 90.000 ternyata. Eh, Makanya kita akan bahas masalah harga sembako ya, di antaranya beras. Ini ada salah satu informasi yang saya ambil dari CNN Indonesia, Senin 12 Februari 2024, dengan judul mayoritas harga pangan naik awal pekan ini, dari cabai hingga beras. Nah, mayoritas harga pangan naik pada awal pekan ini, Senin 12 Februari. Kenaikan terutama terjadi pada komoditas cabai dan beras. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional, harga cabai rawit merah naik 9,82% ke 51.450 per kilo. Bahkan harganya menyentuh 90.000 per kilo di beberapa daerah seperti di Pasar Dahlia, Pontianak, dan Pasar Boswezen, Sorong. Kenaikan juga terjadi pada harga cabai merah keriting. Tercatat harga cabai merah keriting naik 5,39% ke harga 57.650 per kilo. Kemudian cabai rawit hijau menanjak 2,67% ke harga 44.150 per kilo, dan cabai merah besar naik 2,22% ke 66.700. Nah, senada harga beras juga kian mahal. Tercatat harga beras kualitas 1 itu naik 0,72% ke 14.050 per kilo. Kualitas bawah 2 naik 0,36% ke 13.850 kilo. Beras kualitas medium naik 0,99%, 15 menjadi 15.900 per kilo, dan beras kualitas medium 2 naik 1% menjadi 15.150 per kilo. Beras kualitas super naik 0,91% ke 16.650 per kilo, dan beras kualitas super 2 naik 0,62% ke 16.150 kilo, Bang Rocky. Jadi memang harga pangan awal pekan ini itu mayoritas naik, terutama tadi beras dan cabai gitu kan. Apa tanggapan Bang Rocky dengan kenaikan harga-harga sembako ini, Bang Rocky? Ya, sebelumnya saya menyapa dulu para pemirsa Bincang Sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga Ya, mendapatkan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bung Wahyu, kalau kita lihat eh, sembako lah rata-rata naik ya. Saya pikir bukan sekedar naik tapi meroket tuh, seperti yang dijanjikan oleh Pak Jokowi bahwa ekonomi akan meroket. Mungkin yang dimaksud meroket itu harga-harganya begitu. Bukan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Nah, kalau kita melihat ini justru yang nampak meroket memang harga-harga kebutuhan pokok, sembako, bahkan mungkin daging ayam, telur dan seterusnya, minyak goreng dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat ini mestinya pemerintah sebagai yang punya kewenangan untuk mengatur, mengelola dan punya instrumen, eee, ada berbagai kementerian situ yang bisa menangani termasuk ada Bulog dan seterusnya mestinya bisa mengantisipasi itu. Kenapa harga naik? Biasanya karena ada, permintaan naik dan suplainya, terbatas, itu biasanya harga naik. Nah, mestinya pemerintah harusnya menjamin supaya harga itu stabil. Bagaimana cara menstabilkan harga? Mestinya dijaga supaya, produksi barang kebutuhan pokok tersebut ada semua di pasaran secara stabil sehingga harga tidak akan naik turun. Kalau melihat permintaan supply and demand, artinya kalau harga barangnya naik karena biasanya permintaan naik ya, atau permintaannya naik tapi barangnya sedikit jadi tetap naik juga.
Jadi, seimbangkan di situ saja. Berarti kan pemerintah hanya, menyiapkan stok barang yang cukup supaya harganya stabil gitu. Hmm. Nah, kecuali, pemerintah, sudah, membuat, tingkat ekonomi masyarakat atau kesejahteraan masyarakatnya meningkat sehingga kalau harga naik tidak ada masalah. Nah, persoalan sekarang harga-harga naik tapi pendapatan, masyarakat tidak naik, itu persoalannya. Pengangguran justru yang makin banyak, PHK makin banyak. Jadi kalau menurut saya ini tingkat kesejahteraan menurun. Jadi, posisi kita ini, bukan tambah baik, masyarakatnya bukan tambah sejahtera, tetapi justru yang naik adalah harga-harga, masyarakatnya kesejahteraannya justru tidak naik. Ini mungkin yang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Kalau belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, minimal minimal jangan berikan mereka beban tambah berat dan juga beban harga tambah meningkat, itu posisinya. Jadi ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Justru yang kita, menyedihkan kan, sudahlah harga pangan naik, Ya, pajaknya juga semakin tinggi kan, kita PPN-nya di 11%, tahun depan mau 12%. Ini menurut saya pemerintah sudah sangat zalim kepada masyarakatnya. Bukannya meningkatkan kesejahteraan tetapi menghisap masyarakatnya dan berbagai pungutan, tidak peduli dengan kenaikan harga, tidak mengantisipasi kenaikan harga, tidak mengantisipasi kesulitan masyarakat. Saya pikir ini bukan hanya sekedar harganya mahal, bisa-bisa mencarinya sulit. Karena kemarin, saya diminta untuk mensuplai ke salah satu pesantren, itu kita, ya. ke agen beras saja itu nggak dapat itu, karena Hmm. katanya sedang diblok untuk kebutuhan kampanye pilpres. Ini menurut saya juga aneh itu. Jadi saya, kemarin tuh mau mengirim ke beberapa pesantren itu jadi terhambat karena ternyata berasnya diblok, tidak dijual umum dulu, terus stoknya terbatas, karena mau untuk kepentingan, kampanye. Saya pikir ini, persoalan yang cukup serius, di mana masyarakat mau mencari aja agak susah, toh kalaupun ketemu harganya jadi lebih mahal. Ini butuh diantisipasi lebih jauh oleh pemerintah. Baik, artinya memang di tengah meroketnya harga sembako ini, kita ketahui bahwa Presiden Jokowi itu turun langsung gitu bagi-bagi sembako, Bang Roky dan Bansos. Dan tadi ya, kalau kita lihat dari data anggaran, Bansos pada tahun 2024 itu hampir mencapai 500 triliun. Artinya sebenarnya ini menjadi indikasi, bahwa masyarakat itu ekonominya bukan bertambah baik, Bang Roky. Ketika dana bansos ini naik, artinya itu berbanding dengan kondisi masyarakat yang semakin susah. Nah, apalagi memang apakah memang bansos itu menjadi solusi? Kemudian jika dikaitkan tadi yang disampaikan Bang Rocky ada indikasi bahwa bansos ini kelangkaan beras ataupun sembako ini karena memang digunakan untuk bansos dan ini ada unsur politisnya. Kita ketahui di mana ada beberapa menteri itu membagikan bansos pada saat masa-masa kampanye kemarin misalkan. Nah, apa tanggapan Bang Rocky dengan hal-hal seperti ini, Bang Rocky? Ya, kalau kita lihat kan, bahasanya, masyarakat mencari, eee, beras misalnya atau barang-barang sembako yang lain atau kebutuhan pokok, tetapi, kesulitan stoknya, kedua harganya juga mahal. Ya, memang diduga ada keterkaitannya dengan, kepentingan untuk kampanye, Hmm. menjelang pesta demokrasi ini. Tetapi kan pada hari ini sudah terakhir ya, sudah tidak ada lagi masa Iya. kampanye. Saya pikir mestinya sudah harus lebih stabil, tetapi justru hari Senin ini harganya masih tinggi. Berarti ada persoalan yang, cukup, serius. Nah, kita khawatirnya jangan-jangan ini bukan untuk kampanye, tapi untuk serangan fajar dan seterusnya lah, kira-kira begitu. Ini Ya. mungkin, karena kebiasaan kita jadi butuh diingatkan dan butuh diantisipasi. Saya pikir ini, ada kaitan yang mungkin, patut diduga, ada unsur-unsur keterkaitan tersebut antara kelangkaan barang, sembako, harga naik, dan juga, pesta demokrasi. Nah, tetapi yang butuh kita antisipasi, kalau pemerintah masih suka bagi-bagi bansos,
apalagi presiden turun langsung. Memang jadinya kesannya presiden itu baik gitu kepada masyarakat untuk bisa membagi-bagi langsung. Jadi kan orang itu kalau membagi-bagi itu orang baik gitu ya. Berbagi itu, cenderung berderma itu dia orang baik. Tapi persoalannya itu kalau orang umum. Kalau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, atau para politisi yang punya kewenangan dan punya jabatan tanggung jawab untuk itu, mestinya, posisi pemerintah itu jadi tidak baik-baik. Kenapa? Semakin banyak orang yang masih menerima bansos atau semakin besar anggaran bansos, menunjukkan masyarakat masih kekurangan dan minta dibantu. Hmm, Padahal suatu negara yang baik, negara yang kuat, negara yang apa, masyarakatnya mandiri adalah masyarakatnya itu tuh minim mendapat bantuan tetapi mampu membiayai kehidupannya sendiri, dan tugas negara itu bukan bagi-bagi bansos begitu. Tugas negara itu mempersiapkan lapangan kerja bagi masyarakatnya sehingga mereka bisa mampu mendapatkan income dengan cara bekerja, mendapatkan gaji, mendapatkan upah yang cukup untuk kebutuhan mereka. Eee, di samping itu menjamin harga tidak terlalu tinggi, sehingga kalau dengan demikian, maka itu bisa membuat apa, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Jadi yang utama dilakukan pemerintah itu menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga masyarakat bisa punya pendapatan. Kedua, menjamin ketersediaan kebutuhan pokok sehingga kalau masyarakat, sudah bekerja, punya uang, mau membeli, barangnya ada dan terjangkau. Itu harusnya yang dilakukan oleh iya, pemerintah. Bukan sibuk bagi-bagi bansos, tetapi masyarakatnya susah tidak bekerja, kemudian susah mendapatkan barang kebutuhannya. Ini menurut saya, pemerintah sudah keliru dalam menjalankan aktivitas dan fungsinya sebagai pemerintah yang, melindungi segenap masyarakat, kemudian mensejahterakannya. Justru semakin banyak anggaran untuk bansos, semakin sering melakukan bantuan, bagi-bagi bantuan sosial, saya pikir itu menandakan masyarakat kita masih banyak yang tidak sejahtera dan apa, masyarakat kita masih mau menerima bansos berarti, secara kemandirian jauh dari kemandirian, dan negara yang, masyarakat yang masih terlalu banyak dibantu menunjukkan bahwa negara gagal untuk mensejahterakan mereka, kemudian negaranya jadi lemah karena masyarakatnya tidak mandiri dan justru harus dibantu terus-menerus. Dan negara gagal untuk memberdayakan masyarakat, negara gagal untuk mensejahterakan masyarakat, negara gagal untuk menyiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Begitu Bung Wahyu. baik Bang Rocky, ini ada pembelaan ataupun pernyataan dari pemerintah. Eh, saya ambil satu berita dari bisnis.com. Ini hari ini 12 Februari 2024 dengan judul beli beras di Alfamart CS dibatasi 10 kilogram akibat stok langka. Jadi bisnis.com Jakarta, pemerintah angkat bicara soal pembatasan pembelian beras di gerai retail modern seperti Alfamart hingga Indomaret maksimal 10 kilo. Jadi Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas Arief Prasetyo Adi mengatakan pembatasan pembelian beras di retail modern bertujuan untuk pemerataan. Jadi menurutnya aturan itu telah lama diterapkan sejak beberapa bulan yang lalu. Arief menyebut neraca beras pada Januari sampai Februari 2024 mengalami defisit sekitar 2,8 juta ton. Dia pun memandang bahwa pembelian 5 kilogram sampai 10 kilogram beras cukup untuk stok untuk kebutuhan rumah tangga. Artinya memang ada pembatasan dari pemerintah yang tujuannya itu untuk pemerataan, Bang Rocky. Apakah bisa diterima pernyataan ini, Bang Rocky? Ya, itu justru ironi di negara yang menyatakan negara agraris. Kita kan dibilang negara agraris. Negara agraris harusnya stok beras itu berlimpah gitu ya. Karena negaranya subur, rakyatnya, rajin, penduduknya makmur, mestinya begitu ya. Tapi ini ironi, berarti pemerintah gagal membangun pertanian. Saya pikir, mungkin juga ada kaitannya, berita yang terakhir itu, ada Menteri Pertanian tersandung dengan persoalan korupsi, termasuk ketua KPK-nya kan gitu. Ini ironis sekali nih di rezim Pak Jokowi ini. Jadi, sudahlah negara agraris, kenapa beli beras saja harus diatur, dibatasi, menunjukkan bahwa produksi berasnya tidak cukup, kita tidak swasembada bahkan masih impor, tapi ngakunya negara agraris. Saya pikir itu, kegagalan yang fatal bagi sebuah negara agraris ketika untuk kebutuhan pokok saja harus masih dibatasi, diatur, dijatah dan kekurangan.
Kecuali kalau negara ini negara yang tidak punya sawah, tidak punya penduduk yang banyak, tidak punya lahan yang cukup, misalnya kayak Jepang dan seterusnya, itu kan wajar mereka nggak bisa bikin sawah atau bikin apa, kesulitan sebagai jadi negara agraris sehingga mereka jadi negara industri. Nah, kalau itu memang mereka mengatur beras dibeli dengan jatah atau diatur, dibatasi, itu mungkin wajar-wajar saja. Mhm. Tapi kalau di negara agraris, indikator seperti tadi itu menunjukkan bahwa kita gagal. Mungkin dalam konteks hari ini pemerintah gagal membangun pertanian, gagal menyiapkan produksi, padi atau beras yang cukup bagi masyarakat, gagal juga dalam mendidik dan membangkitkan kemandirian petani, dan saya pikir ini ciri-ciri pemerintahan yang gagal. Baik baik Bang Roky, tadi kan yang pro ya, yang pro. Saya, ambil satu pendapat yang kontra, ini dari Detik News, Selasa 2 Januari, mungkin ini udah agak lama, tapi sepertinya masih relevan bahwa dengan judul "Bansos Jelang Pencoblosan, Pro Kontra Pembagian Bansos Jelang Coblosan Pemilu 2024". Jadi ada salah satu pengamat, Todung Mulya Lubis ini menyatakan bahwa, meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan usulan tersebut. Karena, pembagian bansos saat kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraup suara rakyat, Maroki. Jadi menurutnya dalam konteks pilpres dan pemilu sebaiknya itu tidak dilakukan sampai pilpres ini selesai. Jadi jangan ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi semacam ini. Nah, apa pandangan Bang Rocky terkait hal ini? Ya, saya setuju ya, semestinya menjelang pemilu itu suasananya masyarakat sudah happy gitu. Hmm. Kebutuhannya tercukupi, kemudian apa, mencari barang tidak susah, kalaupun ada barang mampu membeli, saya pikir mestinya itu. Kan dibilang mau pesta demokrasi gitu ya. Pesta itu kan orangnya harusnya bersenang-senang itu. Kok malah susah mencari sembako, mahal harganya, sulit membelinya dan seterusnya, dibatasi pembeliannya. Ini ironi kan gitu posisinya. Jadi kalau tadi dibilang apalagi kalau mau bagi-bagi sembako di jelang pesta demokrasi atau di konteks masa kampanye. Ini patut diduga ada unsur kepentingan politik. Yang bisa melakukan hal tersebut tentu orang yang sedang berkuasa atau punya kekuasaan, Mhm. sehingga bisa melakukan, bagi-bagi seperti itu tentu yang punya kekuasaan, punya punya apa, kemampuan, dan kalau tidak punya ya tentu tidak bisa, melakukannya. Nah itu tentu ya terkait dengan, rejim yang berkuasa, karena yang punya kekuasaan adalah rejim yang berkuasa. Atau, eee pas. Jadi kalau kita lihat pemilu ini kalau sudah seperti itu, penguasa sudah tidak netral, justru ikut mensupport salah satu calon atau pihak tertentu, kita sulit berharap pemilu itu adil. Juga kita juga sulit berharap pemilu itu jujur. Kalau yang tidak bisa adil dan jujur tentu akan terjadi kecurangan di mana-mana. Dan kecurangan kalau yang bisa melakukan kecurangan tentu orang yang punya kekuasaan lebih besar. Kalau kekuasaannya lebih kecil, melakukan kecurangannya paling kecil-kecilan, kira-kira gitu. Jadi justru dengan situasi seperti tadi patut diduga, eee, pemilu itu sulit terjadi pemilu yang adil dan jujur. Kenapa? Ada faktor, ya ketidaknetralan, ya atau Mhm. keberpihakan dari penguasa yang mestinya dia netral jadi berpihak. Apalagi ini diucapkan oleh, kepala pemerintahan langsung oleh Pak Jokowi mengatakan presiden saja punya dengan kata-kata boleh memihak saja itu menunjukkan bahwa tidak akan adil. Kalau sudah memihak kan pasti berat ke yang dipihak gitu. Pasti tidak adil. Kalau tidak adil kemungkinan untuk, curang itu besar. Jadi, kalau sudah tidak adil kemungkinan untuk jujur juga besar. Artinya, ketidakadilan dan ketidakjujuran, berpotensi untuk terjadi kecurangan-kecurangan yang semakin masif. Kalau kecurangan itu dilakukan oleh pihak yang tidak punya kekuasaan, maka kecurangan paling dilakukan kecil-kecilan. Tetapi kalau yang punya kekuasaan, maka dia bisa melakukan kecurangan yang jauh lebih masif, jauh lebih terstruktur, jauh lebih berdampak besar bagi, masyarakat. Saya pikir gitu Bung Wahyu. Baik.
Artinya seperti yang Bang Rocky sampaikan tadi, gitu, apa yang dilakukan Jokowi ini, apa ya, memverifikasi bahwa memang, ada indikasi kuat, beliau ingin melakukan politik dinasti gitu, Bang Rocky ya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir Bang Rocky, bagaimana sebenarnya catatan sejarah dalam Islam terkait, apakah memang dahulu ada istilah bagi-bagi bansos gitu, bagi-bagi sembako gitu kan, dan apakah memang dahulu juga ada kisah ataupun sejarah tentang politik dinasti mungkin, mungkin bisa mungkin sama atau mungkin tidak ada atau bagaimana Bang Rocky? Ya, kalau kita buka sejarah dalam konteks perjalanan pemerintahan Islam yang dilakukan oleh para khalifah dulu, ini sekali lagi saya ini ingatkan kita supaya tidak usah fobi dengan istilah sejarah Islam. Saya pikir, kita harus juga terbuka dan juga fair. Kalau kita boleh mengambil sejarah-sejarah Eropa, sejarah Amerika, sejarah Belanda, kita adopsi, kita jadikan, rujukan, mestinya kita juga tidak fobi ketika kita bicara ada sejarah-sejarah Islam dalam konteks pemerintahan yang positif, yang mestinya kita bisa, ambil juga positifnya untuk kepentingan kita bersama. Jadi, ketika saya ingin membahas, di zaman sejarah pemerintahan Islam, mestinya kita fair bahwa yang baik kita ambil, yang mungkin tidak baik mungkin kita, harus bisa pilah gitu. Tetapi yang harus, saya jelaskan dalam sistem pemerintahan Islam itu, eee, kalau dalam konteks, mengurus dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memang pemerintah, yang paling utama adalah, menjamin, ketersediaan lapangan kerja dan mewajibkan semua laki-laki yang, sudah baligh atau sudah dewasa dan tidak cacat dan dia mampu bekerja, maka diwajibkan untuk bekerja. Tujuan dia bekerja apa? Bisa memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya, baik istri maupun anaknya, atau orang tuanya yang sudah tua. Nah, ini yang dalam konsep Islam ini menurut saya, ini satu solusi yang sangat, bagus gitu, sangat, smart menurut saya. Ketika, ada pemerintah bisa mewajibkan semua laki-laki yang mampu bekerja dan sudah balik, sudah dewasa, maka diwajibkan untuk bekerja. Dan Mmm, pemerintah wajib menyiapkan lapangan pekerjaannya. Sehingga ketika pemerintah sudah menyiapkan lapangan kerja, maka ketika ada yang tidak bekerja, maka dia bisa dihukum. Nah, ini berbeda dengan, di zaman sekuler sekarang kan, pemerintah tidak bisa menghukum rakyat yang nganggur. Laki-laki sekarang kita lihat banyak sekali laki-laki yang dewasa dan mampu bekerja tapi nganggur. Justru kita lihat buruh-buruh itu, penjaga-penjaga mal itu kebanyakan perempuan, jadi dunia sudah terbalik ini. Nah, itu yang menurut saya, terjadi kekacauan dunia itu seperti ini, ketika tidak diatur dengan sistem Islam yang memberikan gambaran-gambaran, konsep-konsep yang memang dirancang oleh Allah sebagai pencipta manusia, yang paham betul tentang struktur dan karakter manusia, supaya kehidupan manusia itu lebih tertib dan teratur. Nah, itu yang pertama ya, konsep bahwa, laki-laki diwajibkan bekerja bagi yang sudah dewasa dan tidak cacat atau punya kemampuan. Bagaimana kalau tidak punya skill, tidak punya keterampilan? Harus pemerintahlah memberikan pendidikan dan pelatihan supaya terampil. Ini pernah dilakukan di kisah, di masa Rasulullah Muhammad SAW. Suatu saat ada seorang laki-laki pemuda yang datang, kepada Rasul untuk, meminta sedekah gitu ya. Lalu Rasul, melihat, oh ini orang ini mampu, lalu ditanya, "Apa ada barang di rumahmu yang bisa dibawa ke sini untuk dijual?" Lalu mmm, laki-laki itu pergi ke rumahnya dan balik membawa barang, untuk dijual. Maka Rasul menawarkan kepada para sahabatnya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Maka ada yang membeli, kemudian uangnya diberikan kepada laki-laki itu untuk membeli makanan di pasar, kemudian sebagian disuruh membeli kampak, kemudian disuruh untuk, mencari kayu bakar dan menjualnya. Dengan begitu, dengan modal kampak itu dia bisa bekerja dan menghasilkan uang untuk nafkah keluarganya. Dan laki-laki tidak boleh menganggur, apapun harus dikerjakan untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarganya. Itu dalam konsep Islam itu begitu. Jadi fungsi negara itu dalam konteks ini menyiapkan lapangan kerja atau memberikan solusi bagi masyarakatnya, bukan langsung memberikan uang atau bansos seperti yang dilakukan sekarang. Dikumpulkan, kalau menurut saya sekarang bisa dilakukan, kumpulkan semua laki-laki yang punya kemampuan bekerja, kemudian siapkan lapangan pekerjaan untuk mereka, makanya tidak perlu lagi kita mengundang
tenaga kerja dari asing dan ASEAN itu untuk ikut menambang di pabrik-pabrik tambang kita, mestinya harus diprioritaskan, laki-laki yang dewasa di negeri ini. Ini kalau menggunakan konsep Islam ya. Ini sebenarnya menurut saya kalau dengan ini saja bisa kita mengatasi banyak hal, belum lagi konsep yang lainnya. Oleh karenanya bagi-bagi bansos itu hanya, dilakukan kepada orang yang tidak mampu bekerja atau orang yang cacat atau orang yang, sudah sangat tua. Itulah yang ditanggung oleh Baitul Mal dan tidak serta-merta dibagi-bagikan di tempat umum. Kenapa? Supaya menjaga kehormatan mereka, bahwa mereka memang tidak mampu maka diberikan langsung menjadi tanggungan negara. Nah itu menurut saya itu dalam konsep Islam, menjaga kehormatan masyarakatnya atau rakyatnya dan juga memberikan kemuliaan bagi masyarakat supaya bisa bekerja dan mengangkat kehormatannya. Dengan bekerja mereka tidak jadi peminta-minta, tidak menunggu bansos. Saya pikir ini kalau dilakukan 400-an triliun tadi anggaran untuk bansos mestinya bisa digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Entah membuka sawah baru, membangun bendungan, entah membuka, perkebunan baru, saya pikir itu bisa dengan dana itu begitu besarnya. Kemudian didatalah jumlah penduduk kita, entah membuka bengkel baru dan seterusnya, jumlah penduduk kita yang laki-laki dewasa dan mampu bekerja, didata betul siapa namanya dan diberikan keterampilan untuk bekerja. Dengan begitu saya pikir tidak ada lagi pengangguran. Kalau tidak ada pengangguran maka mereka punya pendapatan. Kalau punya pendapatan mereka bisa mampu untuk membeli kebutuhannya dan tidak perlu ada yang meminta-minta. Kalau pendapatan mereka bagus, orang mau bagi bansos atau ada serangan fajar para politisi mau bagi-bagi sembako, mereka bilang saya udah cukup sembako saya. Yang kalian bagi terlalu kecil misalnya begitu. Pasti masyarakat nggak mau menerima. Kalau itu yang terjadi maka masyarakat akan sejahtera. Itulah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz hanya dalam waktu 2 tahunan semua masyarakatnya terbebas dari kemiskinan, bahkan semua masyarakat yang mampu membayar zakat dan tidak ada masyarakatnya yang berhak menerima zakat. Artinya semua masyarakatnya jadi sejahtera, tidak berhak menerima zakat lagi. Saya pikir kalau hari ini kita mau membagikan zakat, berapa banyak masyarakat kita yang masih butuh menerimanya. Itu menandakan bahwa masyarakat kita jauh dari sejahtera dan masih banyak yang terlilit kemiskinan. Ini menurut saya kegagalan dalam sistem hari ini, sistem pemerintahan demokrasi sekuler yang hanya memberikan kesejahteraan bagi menengah atas dan para kaum oligarki, tetapi masyarakatnya di bawah justru terhinakan atau bahkan dihinakan oleh pemerintahnya sendiri dengan dibagi-bagi bansos, didokumentasikan, dipampang wajah mereka, divideokan, bahkan ini sangat memalukan dan sangat merendahkan harkat martabat sebagai warga negara Indonesia yang negaranya kaya raya, semestinya tidak melakukan hal yang demikian. Saya pikir itu yang harus dijadikan catatan buat kita, Bung Wahyu. Baik, Bang Rocky. Sepertinya pertanyaan saya sudah habis, Bang Rocky. Tapi sebelum kita akhiri, kami ingin mendengarkan closing statement terkait tema kita harga sembako meroket, penguasa asik urus pesta demokrasi. Silakan, Bang Rocky. Pak Jokowi, dalam rejim Pak Jokowi mestinya tidak membagi-bagikan bansos, mestinya menyiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan mestinya di tahun politik seperti ini tidak boleh memihak kepada salah satu pihak tertentu, baik paslon itu mau anaknya sendiri, mau hubungan keluarga dan seterusnya, mestinya dia netral karena dia sebagai aparat pemerintahan yang punya tanggung jawab untuk menyelenggarakan dengan jujur dan adil. Saya pikir itu yang mestinya dikoreksi total dan sistem yang memberikan ruang sepertinya adalah sistem demokrasi sekuler dan liberal yang mestinya kita harus segera mencari alternatif sistem pengganti yang jauh lebih baik dari ini dan sebagai muslim kita tawarkan sistem Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sahabat Wahyu semua, bincang bersama sahabat Wahyu dengan tema harga sembako meroket, penguasa asik urus pesta demokrasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di sesi selanjutnya yang insya Allah lebih menarik. Saya mohon maaf dan kepada semua sahabat Wahyu, kami ucapkan terima kasih kepada Bang Rocky, kami ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum.